maju silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Ketua LKMK beserta seluruh ketua relawan Tegalsari, khususnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada sore hari ini kita semua diberikan kesempatan hadir dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya mungkin perlu jelaskan, mungkin karena saya memang tidak punya uang, mungkin saya juga karena tidak mau mengandalkan kekuasaan. Penjenengan mungkin perso di awal pencalonan tiba-tiba calonnya hilang. Mungkin ini seluruh dunia baru terjadi di Surabaya. Kemudian yang berikutnya, kedua, rekomnya tiba-tiba hilang. Kemudian yang ketiga, tiba-tiba ijazahnya mulai SD sampai SMA hilang. Yang ketiga, saya dijadikan tersangka. Bapak Ibu sekalian, yang keempat, saya dijadikan tersangka. Saya juga bingung, kok jadi tersangka itu tersangka apa gitu. Saya nggak maling, saya nggak nyopet, saya nggak korupsi, tiba-tiba jadi tersangka. Tapi kemudian saya merenung, saya sudah niat saat saya jadi wali kota, saya ngomong apapun akan saya lakukan demi warga Surabaya. Meskipun itu taruhannya nyawa saya sampaikan gitu. Terus saya tenang, saya ingat itu janji saya tenang. Kemudian saya kenapa ya kok jadi tersangka? Padahal waktu proses gelar perkara itu clear, nggak ada apa-apa. Saya nggak tahu apa ya saya gitu. Tapi ya sudahlah, saya serahkan Gusti Allah. Saya sampaikan kalau saya terus terang, Bapak Ibu sekalian, saya nggak punya uang terus terang. Jadi saya makanya saya nggak mau minta, nggak mau itu. Sudah, karena saya tahu, saya sangat sadar saya nggak punya uang. Jadi karena itu pada saat itu ya sudahlah, saya bilang kalau memang Gusti Allah nakdirkan begitu. Ternyata kemudian berikutnya, loh siapa bilang, karena tidak ada pun satu surat yang disampaikan ke saya bahwa saya tersangka. Jadi Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan itu, dan alhamdulillah kemarin sudah diberikan SP3-nya. Saya sudah terima 2 kali. Saya dilaporkan soal KPS, yang berikutnya soal Pasar Turi. Kalau penjenengan tahu Pasar Turi, saya perlu jelaskan, saya suruh bongkar TPS. Sekarang saya ngomong, kalau TPS itu saya bongkar, orang-orang ini jualan di mana? Saya kira Bapak Ibu tahu, saya paling menunjukkan pencinta kebersihan. Dimanapun kalau perlu saya nyapu sendiri. Tapi Pak, TPS itu jelek sekali, tapi kan saya tidak boleh begitu. Ini ada nasib orang dan keluarganya yang harus saya selamatkan. Dia bukan tidak mau masuk ke situ, mau pedagangnya. Tapi kemudian karena ada tarikan-tarikan besar yang di luar perjanjian, akhirnya mereka nggak mampu. Nah, karena nggak mampu bayar, mereka yang gandolannya ya TPS itu. Nah, kalau saya bongkar itu kan saya dolim saya. Akhirnya saya sampaikan kepada pembela saya bahwa ini ceritanya begini. Saya sebagai wali kota itu perjanjiannya dulu saya memang bukan yang tanda tangan, tapi saya sebagai wali kota, apa saya tidak boleh melindungi warga saya yang kondisinya susah saya. Akhirnya oh ya itu dijelaskan itu Bu Risma sebagai wali kota Surabaya. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan ya. Tadi saya sampaikan bahwa berat memang. Makanya saya tidak berani, jangankan minta doa loh, saya tidak berani untuk jadi. Kenapa? Penjenengan itu
masalah misalkan kapan itu Pak, saya posisi di luar kota, tiba-tiba di SMS, Bu ini disuruh bawa pulang, ada anak sakit, disuruh bawa pulang, katanya dokter tinggal 2%. Saya sampaikan, kalau mati hidup itu takdir, itu Gusti Allah yang punya, bukan dokter, bukan kita. Kita sebagai manusia wajib berusaha. Disuruh bawa pulang Bu, katanya nyawanya tinggal 2%. Masa bisa dihitung nyawa 2% itu? Gimana cara ngitungnya? Akhirnya saya ngomong, sudah pindah, kalau nggak mau merawat pindah rumah sakit. Saya bawa ke rumah sakit, sembuh Pak, sembuh total anak ini. Kemarin bisa ngomong sama saya, Bu sayang Ibu selamatkan. Sekali lagi Bapak sekalian, itu kenapa Bapak sekalian? Karena saya yakin itu dibantu Tuhan saya. Saya dibantu Tuhan kenapa mendoakan anak ini. Saat hujan deras Bapak Ibu sekalian, mungkin penjenengan takut, saya mau keluar situ. Hujan angin saya keluar, angin kencang saya keluar. Saya ada di jalan-jalan sambil saya berdoa. Boleh nanti dicek kalau mungkin Pak Lurah, Pak Camat nggak ada di sini. Saat begitu mulai hujan deras, hujan angin, saya langsung bawa hati, tolong semua pimpin doa, sama-sama pimpin doa. Minta kita tidak terjadi apapun di Surabaya. Saya keluar Bapak Ibu sekalian. Pernah suatu saat ada anggota DPR datang ke ruang saya. Loh itu hujan deras kok keluar si Bu Wali malah? Loh Bu, ini tugasku. Kalau wali kota ketibanan kuat mati, ya wis iku takdire wali kota. Tapi kalau saya bisa menyelamatkan warga saya, kenapa enggak? Saya putar Bu sama doa, muter saya. Ya kalau kejadian, jadi saya ingin menyampaikan Bapak sekalian, berat, saya nggak mungkin doa saya dikabulkan. Kalau saya ini, mohon maaf ya Bapak sekalian, kalau antara ucap sama ini nggak sama, nggak mungkin doa saya dikabulkan. Seringkali tiba-tiba sampai orang-orang itu heran semua, loh kok tiba-tiba anginnya redup, anginnya tiba-tiba tenang, karena saya minta ya Allah lindungi warga saya. Jadi Bapak sekalian berat memang, makanya saya tidak itulah kemudian titik-titik tangan-tangan Tuhan membantu saya. Amin. Kayak kemarin siapa nyangka Bapak sekalian, jam 5 saya dikasih kabar saya tersangka. Tiba-tiba jam 7 saya harus memberikan ketemu dengan warga, tiba-tiba enggak. Pasti Allah semua. Orang mungkin ada yang kemarin katakan, saya ini kemarin hari Senin itu memang cuman pagi, yang siang itu off, nggak ada ketemu dengan jadwal ketemu warga. Dikabarkan saya ketemu inilah. Enggak Bapak Ibu sekalian. Saya ada di rumah, itu ada polisi yang nungguin saya di rumah saya, ditungguin polisi. Boleh dicek. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi, ini bukan perkara menang atau kalah. Bisa Mbak membawa amanahnya warga Surabaya itu yang paling penting. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kalau menang, saya bisa Bapak Ibu sekalian, penjenengan saya. Kemarin itu saya membuka underpass, jadi rencana pembangunan jalan bawah tanah Maijen Sungkono, kurang lebih hampir 1 kilo. Itu nilainya 80 miliar. Itu dia ngomong, rencananya memang kita bangun pakai uang APBD. Sampai, Bu ini mau ada yang bangun, saya masih tidak percaya. Tidak, wes taruh tetap itu pakai uang APBD. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian kemudian? Tiba-tiba pengembang, Bu Risma ini tak bangunkan. Ini kita bangunkan. Saya ngomong, ya wes lah kalau niat. Tapi saya ngomong, ada titiknya, dimulainya supaya semua punya beban moral. Betul Bapak Ibu, dimulai kan titik itu senilai kurang lebih 80 miliar. Ternyata pengembang itu ngomong apa? Bu Risma ini Bapak Ibu sekalian, mungkin juga ada KPK di sini. Dia katakan begitu, pengembang itu. Ini sebetulnya uang ini dulu-dulunya selalu kita berikan, kita jatahkan untuk wali kota. Tapi karena Bu Risma tidak pernah minta, akhirnya jadilah kita kumpulkan, jadilah underpass ini. Senilai 80 miliar Pak. Kalau itu saya ambil, rumah saya tidak perlu diwiyung Pak. Rumah saya tuh tak gede ini loh Pak. Tak gede ini loh, penyelam mungkin tidak percaya. Itu segede ini rumah saya, 9 kali 16 meter. Itu dibelikan orang tua saya, jadi saya PNS.